Kenapa kok dimasukkan kata-kata tanhallu bil uqad? Kenapa? Karena terbukti ketika itu para sahabat yang lisannya cadel, yang ngomongnya belum fasih, yang ngomongnya masih gelagapan, kemudian disowankan kepada Nabi Muhammad dan dengan berkat menyebut Rasulullah, dengan berkat berjumpa dengan Rasulullah, maka lisannya menjadi fasih. Sehingga biar kita tidak lupa disebutkan dalam teks lafaz salawat alladzi tanhallu bil uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tabung dulu. Lanjut ya. Ke pembahasan kita. Okay. Melanjutkan lafaz teks salawat nariyah yang nganyel kini lafaz salawat ini kan banyak dipitahkan oleh orang-orang yang tidak paham karena lafaz teksnya itu dianggap mengandung kesyirikan karena tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita pahami secara nahwu. Di situ diawali dengan kata-kata Allahumma. Allahumma itu manggil siapa? Manggil Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, kita panggil duhai Allah, wahai Allah, wahai Tuhan kami. Tolong kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Nabi Muhammad di sini tidak menjadi fa'il. Sehingga bukan berarti kita mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang bisa melepaskan cadilnya. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi kita katakan alladzi ini isim mausul. Isim mausul itu merupakan kata benda yang kemudian dia mensifati dari yang dimausuli tadi. Siapa yang dimausuli adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga alladzi yang mana Nabi Muhammad itu tanhallu bihi. Hinya kembali ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan menjadi fa'ilnya. Bihi dengan Nabi Muhammad tanhallul uqad. Ikatan yang ada di lidah cadel itu bisa terlepas. Siapa yang melepaskannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari segi nahwu clear. Di mana kita mengatakan ya Allah, sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang beliau ini dengan berkat beliau engkau melepaskan cadel yang ada pada lidah. Sama seperti kita begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong engkau sembuhkan Mas Faik, yang Mas Faik ini merupakan teman saya. Yang Mas Faik ini merupakan CS saya. Yang Mas Faik ini merupakan begini. Bukan berarti Allahnya CS kita. Atau bukan berarti Mas Faiknya yang bisa menyembuhkan. Enggak, salah paham. Lihat teksnya. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang beliau ini begini. Jadi kita menyebutkan keagungan Nabi Muhammad. Kita menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad. Dan kalau para ulama menyebutkan lafaz tersebut ini berdasarkan hadis-hadis dan keterangan dari asar para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi contoh tadi. Kenapa kok dimasukkan kata-kata tanhallu bil uqad? Kenapa? Karena terbukti ketika itu para sahabat yang lisannya cadel, yang ngomongnya belum fasih, yang ngomongnya masih gelagapan, kemudian disowankan kepada Nabi Muhammad dan dengan berkat menyebut Rasulullah, dengan berkat berjumpa dengan Rasulullah, maka lisannya menjadi fasih. Sehingga biar kita tidak lupa disebutkan dalam teks lafaz salawat alladzi tanhallu bil uqad. Selanjutnya yang lafaz kedua, wa tanfariju bihil qurab. Jadi Nabi Muhammad bukan menjadi fa'il atau pelakunya, bukan. Tapi watan fariju bil qurab, yang dengan berkat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala melepaskan segala kesulitan. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tak pilih sing soe-soe tok iki di kesempatan pagi hari ini. Semua manusia tadi saya katakan di awal pasti mengalami kesulitan. Dari mulai kesulitan yang ada sebelum adanya Nabi Muhammad maupun kesulitan yang di masa depan yang kita belum pernah menjumpainya, itu semua bisa kita selesaikan dengan berkat Nabi Muhammad. Apa kesulitan yang ada sebelum adanya Nabi Muhammad? Lihat kisahnya Sayyidina Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau alaihissalatu wassalam itu mendapatkan sebuah kesulitan. Apa ujiannya, apa kesulitannya, apa kesedihan beliau? Yaitu kesulitan
karena beliau merasakan rasa rindu yang luar biasa. Sehingga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua pasangan kekasih adalah ujian rindu. Jadi selamat kepada para LDR karena Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, long distance relationship. Siap. Nah, jadi Anda ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menguji Nabi Adam. Bagaimana tidak? Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa yang beliau ini pertamanya dimasukkan di surga, ditempatkan di surga, diberikan rumah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke muka bumi dan turunnya di tempat yang berbeda. Wa fi riwayatin Siti Hawa berada di Jeddah, sehingga kota tersebut dinamakan sebagai kota Jeddah, yaitu kota nenek moyang perempuan, karena Siti Hawa diturunkan di situ. Dan yang Nabi Adam, riwayat yang masyhur adalah diturunkan di daerah India. Kemudian dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah, yang ada di Makkahul Mukarramah. Nah, kemudian ketika Nabi Adam mendapatkan kesulitan semacam itu, satu, dia diuji oleh Allah. Dua, dia dibuat rindu yang luar biasa oleh Allah kepada kekasihnya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, Ya Allah bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai Nabi Adam, kok kamu tahu tentang Muhammad padahal Muhammad itu belum saya ciptakan? Maka kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam menjawab, ya Allah, lama khalaqtani biyadik. Ketika engkau menciptakan saya, kemudian engkau memberikan ruh kepada jasad saya, kemudian engkau mengizinkan saya untuk membuka mata untuk pertama kalinya. Ketika saya membuka mata, di situ saya melihat tiang-tiangnya surga tinggi sekali. Dan di atas tiang-tiang tersebut maktub, tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya tahu tidak mungkin engkau mensejajarkan namamu dengan namanya makhluk, terkecuali pasti makhluk tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, karena namanya sejajar dengan namamu. La ilaha illallah sambung dengan Muhammad Rasulullah. Maka siapapun itu Muhammad, pasti itu adalah makhluk yang paling engkau mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sodakta, benar wahai Nabi Adam. Maka dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam dibebaskan dari kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wongi urungnya belum ada, tapi namanya disebut, kesulitan apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian masa lampau. Kejadian masa depan yang kita belum pernah satupun orang ke sana, namanya masa depan. Diceritakan bahwa nanti kita di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali manusia sampai manusia yang terakhir meninggal di hari kiamat. Di mana banyak orang yang kemudian hitung, oh kiamat itu tidak sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1441. Berarti kalau kiamat itu 1500 berarti masih 1500 potong 41. Masih 59 tahun lagi. Saya sekarang 22 tambah 59. Berarti saya umur 81. Nah, insya Allah panjang umur. Amin. Jadi kan nanti kalau saya sampai 81, kalau betul kiamat itu katanya di tahun 1500 berarti saya masih menjumpai kiamat. Tapi teman-teman semua, jangan sampai teman-teman semua minta kepada Allah untuk dapat nemui hari kiamat. Jangan sampai. Karena hari kiamat itu adalah hari Allah mengeluarkan murkanya. Allah mengeluarkan azabnya. Dan orang-orang muslim di situ diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang muslim itu mereka menangi Dajjal, masih bertemu dengan Dajjal. Kemudian kemudian masih bertemu dengan Imam Mahdi. Sebelumnya ada Nabi SAW. Tapi sebelum hari kiamat, maka umat muslimin akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di hari kiamat itu Allah akan memberikan siksaan yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW di situ bersama dengan para nabi-nabi yang lainnya, kita ketika itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempatnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam
mengatakan kepada kita, nafsi, nafsi, engkau jangan minta tolong kepadaku, aku juga tidak tahu bagaimana nasibku. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong engkau mintakan ampunan kepada Allah supaya Allah mengakhiri siksaan ini. Karena di situ padang mahsyar, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang luar biasa kepada kita, di mana kita didekatkan matahari sampai sejengkal di atas kepala kita. Sekarang saja matahari yang kemarin saya buka itu 140 juta kilometer jauhnya dari bumi. Matahari 140 juta kilometer dari bumi. Itu saja sekarang sudah panasnya kayak gini. Kalau sudah panasnya kayak gini. Apalagi nanti di padang mahsyar itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan sampai ke atas kepala kita, sampai ke atas kepala kita. Masya Allah. Berarti kita panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Di situ diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sampai leher, dan ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dia. Dia tenggelam oleh lautan keringatnya, luar biasa. Maka kemudian kita minta tolong Nabi Adam nggak bisa, kita minta tolong Nabi Nuh nggak bisa, kita minta tolong siapapun nggak bisa. Kemudian kita minta tolong kepada Nabi Muhammad mengatakan, analah, sayalah yang akan memberesi urusan kalian semuanya. Ada pertanyaan terus, loh Gus, kok Allah ketika itu tidak memberikan ilham kepada kita supaya kita langsung kepada Nabi Muhammad? Nek kita langsung kepada Nabi Muhammad, kita nggak ngerti nek Nabi Adam ternyata ora iso. Karena Nabi Muhammad kan yang bisa. Sama seperti begini, kita kalau mau minta tolong kalah kepada Fandi dulu. Mas Fandi kemudian mengatakan, oh itu nggak bisa, saya nggak bisa mutusi. Nggak tolong ke Mas Faik nggak bisa mutusi. Nggak tolong ke Mas Said nggak bisa mutusi. Nggak tolong ke Mas Arif nggak bisa mutusi. Nggak tolong ke Gus Ari bisa mutusi. Oh berarti jenengan tahu, oh berarti mas-mas berempat ini nggak bisa mutusi, yang bisa mutusi Gus Ari. Tapi jenengan langsung datang ke Gus Ari kan berarti tidak tahu bahwa yang lainnya itu ternyata nggak bisa mutusi. Maka Allah di situ ingin menunjukkan bahwa ternyata kesulitan kalian semua itu bisa terlepas dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Allah, kemudian mengucapkan sebuah doa yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun di muka bumi ini. Tahu nggak Mas Faik doanya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mas Fadi tahu nggak doanya? Belum tahu. Kenapa nggak tahu? Habis ini tahu Gus. Enggak. Kenapa nggak tahu? Nah tadi kan saya bilang doa tersebut tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Ya, karena itu. Berarti kalau saya tahu, berarti doanya bukan itu. Jelas ya? Jelas. Ini Nabi Muhammad itu berdoa dengan doa yang tidak pernah diucapkan oleh satu orang pun di dunia ini. Berarti umpama saya tahu, berarti bukan itu doanya. Karena doa ini doa spesial. Terkhusus. Dalam hadis Sahih wal Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW berdakwah, inna kullal anbiya, sesungguhnya semua nabi la da'watun mustajabah, memiliki sebuah doa yang doa tersebut diucapkan untuk hajat apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya semua nabi, semua rasul sudah memakai doanya ketika di dunia ini. Nabi Adam wis tinggal dongane. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim wis tinggal dongane. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus sudah dipakai doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semua nabi sudah menggunakan doanya ketika di dunia ini. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau dilempari oleh penduduk Taif. Beliau disiksa habis-habisan. Beliau tidak mengucapkan doa ini. Sebab doa ini ditabung untuk nanti menyelamatkan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Sekali lagi, enggak ada yang tahu. Oh memang doa tersebut tidak pernah diucapkan. Nek saya tahu, Mas Fandi tahu, Mas Faik tahu, berarti doanya didukui. Soalnya doa ini hanya Nabi Muhammad SAW yang tahu. Dan ketika doa tersebut disampaikan kepada Allah, Allah kemudian mengatakan 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah irfa roksak. Wahai Nabi Muhammad, sekarang kau sudah tidak perlu sujud. Bangkitlah, sudah berdirilah, tidak usah sujud. Yang kedua, sal mintalah tu'toh, engkau akan diberi. Sal tu'toh, kamu minta apa? Saya beri. Yang ketiga, isfa tu syafa,
berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki, tu syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Lihat, bahkan sampai di masa depan pun Nabi Muhammad sudah memberikan pemahaman kepada kita, kamu kesulitan Nabi Adam yang pertama kali kesulitan manusia itu kesulitan Nabi Adam, sampai nanti kesulitan yang terakhir di akhirat, itu yang bisa menyelamatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal di akhir semua kesulitannya beres di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini mari kita sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat beliau semua kesulitan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah akan kita lanjutkan di sesi yang terakhir insya Allah. Baik, syukran Gus untuk bahasan kita tentang sholawat.